Halo dokter, pasien dengan tekanan darah 201/66, kedengarannya jarang dan aneh. Kira-kira penyebabnya apa ya? Mari kita simak kasus berikut. Pasien laki-laki berusia 76 tahun datang untuk kontrol ke dokter dan untuk mengambil obat rutin. Dari anamnesis, dokter menemukan pasien ini punya riwayat darah tinggi selama 20 tahun, atrial fibrilasi, diabetes mellitus tipe 2, dan penyakit vaskular perifer. Pasien tidak mengeluhkan apapun. Bagaimana pemeriksaan fisik pada pasien ini? Nah, setelah dicek lagi, tanda-tanda vital seperti ini. Pada pemeriksaan fisik ditemukan ritme jantung irregular. Hasil pemeriksaan jantung lainnya dan pemeriksaan paru dalam batas normal. Pasien rutin mengonsumsi diltiazem, metoprolol, dan lisinopril sesuai anjuran dokter sebelumnya. Nah, tapi kalau kita lihat nih, tekanan darahnya kan masih segini ya. Apa yang akan dokter lakukan? Kalau kita lihat, tekanan darah pasien itu di 201/66. Nilai diastoliknya terlalu rendah dibandingkan sistolik yang sangat tinggi ini. Dokter perlu hitung tekanan nadinya. Tekanan nadi itu tekanan sistolik dikurangi diastolik. Jadi tekanan nadi pasien ini adalah 135. Yang dokter perlu tahu, tekanan nadi yang kurang dari 25% sistol itu dibilang terlalu rendah. Sedang kalau tekanan nadi lebih dari 100, itu dibilang terlalu tinggi. Normalnya tekanan nadi itu di 40. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Kita harus pastikan apakah pemeriksaan tekanan darah sudah akurat. Jika kita melihat tekanan darah yang janggal seperti kasus ini, yang memiliki tekanan nadi yang luas atau sempit seperti 120/100, kita harus cek ulang tekanan darahnya dan memastikan pemeriksaan dilakukan dengan benar. Jika sudah terkonfirmasi tekanan darahnya memang segitu, perhatikan hal-hal selanjutnya. Berikutnya, pasien ini berusia 76 tahun. Sudah pasien lansia. Kita tahu kalau dengan seiringnya usia, setelah usia 55 tahun, tekanan darah sistolik akan naik dan diastolik akan menurun. Akibatnya, tekanan nadi semakin tinggi setelah usia 60 tahun, disertai hipertensi sistolik, di mana tekanan sistolik di atas 130, sementara diastolik di bawah 80. Sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica, tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Yang ketiga, kita juga perlu tahu dengan bertambahnya usia, pembuluh darah kita itu makin kaku. Kayak karet yang nggak bisa meregang dengan baik. Begitu jantung memompa, melawan si pembuluh darah yang kaku ini, sistol dan diastolnya naik, bikin tekanan nadi makin gede. Meski kita tahu bahwa peningkatan tekanan nadi itu bersifat fisiologis pada lansia, ibu hamil, dan atlet, tapi kita perlu memperhatikan juga penyebab patologis dari peningkatan tekanan nadi, seperti aterosklerosis, regurgitasi aorta, fistula arteriovenos, shock, peningkatan tekanan intrakranial, dan tirotoksikosis. Dan kita harus menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Jika tidak ada temuan yang mengarah pada penyebab patologis, maka selanjutnya manajemen terhadap hipertensi pasien perlu dilakukan. Pengobatan antihipertensi kebanyakan lebih terfokuskan pada penurunan sistolik dan diastolik, tetapi bukan terhadap tekanan nadi. Dari hasil studi, ternyata pemberian thiazid lebih banyak memberi manfaat dibandingkan beta blocker dalam menurunkan tekanan nadi. Maka pemberian thiazid direkomendasikan pada pasien. Ingat, bagi pasien berusia di atas 60 tahun, tekanan nadi yang tinggi bisa meningkatkan risiko pasien terkena serangan jantung, stroke, dan gagal jantung. Ini berlaku walau pasien itu tekanan darahnya terkontrol dan nggak pernah mengalami masalah jantung sebelumnya. Maka itu, manajemen yang optimal pada pasien perlu dilakukan. Mengingat tekanan nadi yang tinggi dihubungkan dengan peningkatan angka mortalitas dan morbiditas. Nah, mulai dari sekarang, jika dokter menemukan pasien lansia dengan gangguan jantung seperti Bapak tadi, nilai tekanan nadinya.
Jika tekanan nadi tinggi, maka dokter perlu mencari tahu apakah tingginya tekanan nadi tinggi akibat proses penuaan saja atau dibarengi oleh gangguan patologis lainnya. Like dan share video ini ke teman-teman dokter, subscribe channel Alomedica, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.